guys, video kali ini aku mau sedikit sharing lagi kenapa aku pindah ke pabrik. Jadi ceritanya aku itu udah hampir 5 tahunan sebagai PRT. Itu nggak ganti majikan ya, jadi 5 tahun itu satu majikan aja. Terus di tahun ini dan di bulan ini lansia yang aku jaga itu berpulang. Terus aku punya pemikiran buat pindah jadi atau ke pabrik. Alasan apa yang paling utama kenapa aku pengen pindah pabrik? Jadi alasannya itu singkat sih apa ya? Alasannya itu pastinya uang, ya pasti gaji nggak munafik, itu pasti karena dari PRT ke pabrik otomatis gajinya nggak sama. Pabrik otomatis lebih tinggi gitu ya, tapi negatifnya apa guys? Jadi negatifnya itu kalau pabrik pengeluarannya pun itu lebih banyak daripada kita yang di PRT. Kenapa? Karena kalau pabriknya itu nggak menyediakan asrama, otomatis kita harus ngekos, bayar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, harga kos-kosan di Taiwan itu nggak murah guys. Yang paling murah yang aku tahu ya, di daerah aku yang paling murah itu 4.000 guys, dan itu kecil, tahu sih. Dan itu nggak ada, ya cuma kamar aja gitu, kayak ya cuma kamar kosong, itu gimana sih? Terus ada lagi, selain kita harus bayar kos-kosan sendiri, otomatis kita juga harus kita juga harus bayar listrik sendiri, air sendiri. Dan di Taiwan itu nggak murah sih, ya, walaupun ya nggak seberapa ya kalau kita pakai cuma mandi, nyuci baju mungkin. Terus itu kan nggak enaknya ya guys. Kalau enaknya itu mungkin gajiannya itu lebih banyak atau lebih besar. Kalau di PRT kita ambil angka ininya aja ya, kalau kursusnya lagi sedang gitu aja ya, itu kurang lebih 9 jutaan. Kalau di pabrik mungkin bisa lebih dari 10 juta atau mungkin 12 jutaan ya, soalnya setiap pabrik kan gak sama ya liburannya itu. Terus negatifnya lagi apa ya? Mungkin kalau lebih capek sih, walaupun jam kerjanya 8 jam, tapi mungkin akan lebih menguras tenaga karena mungkin jam istirahatnya itu cuma waktu jam makan aja. Beda sama PRT. Kalau PRT itu lansia yang kita jaga ibaratnya tidur siang, dan kita pun boleh tidur siang gitu. Ya walaupun jarang juga sih, kebanyakan itu lansianya tidur siang, kitanya itu yang telepon keluarga, mungkin telepon teman, ataupun lihat sosmed gitu kan, biar nggak boring. Terus apa ya? Aku lupa deh aku cerita sampai mana ya. Pokoknya intinya itu
alasan aku itu adalah aku pengen dapet gaji yang lebih dari yang kemarin gitu. Karena semakin kesini kebutuhan tuh lebih banyak guys gitu, apalagi anak aku itu udah SMP, jadi mungkin dia akan lebih memerlukan banyak biaya, walaupun sebenarnya sekolah itu gratis gitu ya, tapi kan ya pasti dia akan membutuhkan kayak biaya les lah, biaya apa itu kan pasti ya guys. Makanya aku memutuskan buat aku harus pindah pabrik. Aku harus tetap semangat walaupun aku tahu konsekuensinya adalah capek. Itu yang pertama ya, capek itu pasti. Yang kedua, karena di pabrik nggak mungkin cuma satu orang, paham gak sih? Otomatis kerja bareng beberapa orang. Dan biasanya kalau kerja beberapa orang atau lebih dari satu kepala. Sorry ya guys, tadi videonya kejeda karena aku dipanggil sama bos aku. Intinya adalah kerja PRT ataupun pabrik sebenarnya sih sama-sama ini ya. Belum tentu juga yang di pabrik gaji gede, terus pendapatannya itu gede gitu. Gimana sih? Soalnya kan di pabrik itu gajinya itu gede, cuma kan pengeluarannya kan juga lebih ekstra gitu ya, lebih banyak gitu. Sementara kalau di PRT itu pengeluarannya itu minim banget, kecuali kamu itu doyan shopping, terus doyan belanja online. Itu pasti boros banget, itu pasti bakal menguras duit kalian. Aduh. Intinya adalah apapun pekerjaan kalian, entah itu di PRT maupun di pabrik, jangan lupa menabung. Itu yang pertama. Kalian gak usah menabung banyak tapi jarang. Itu masalah guys. Kalian bisa sedikit tapi tiap bulan itu malah akan jauh lebih baik daripada kalian nabung sekali langsung 10.000 NT gitu ya. Tapi itu dalam setahun kalian cuma nabung 1-3 bulanan, terusnya kalian gak nabung. Itu gue saranin enggak sih, mendingan kalian nabung yang cuma 1.000-3.000 tapi setiap bulan. Kenapa kalian harus menabung guys? Karena kita nggak tahu nih ya nasib kita di sini tuh sampai kapan, terus bakal terjadi apa, itu kita tuh nggak ada yang tahu gitu. Makanya kita juga harus punya tabungan pribadi. Kalau sewaktu-waktu ada mungkin musibah ataupun apa, kita nggak bingung, nggak kerepotan, terus juga nggak perlu bingung utang sana sini gitu. So intinya adalah nikmatin aja pekerjaan kalian gitu. Kalau aku pribadi emang nggak aku sengaja pengen pindah pabrik, tapi karena kebetulan nenek aku udah pergi, jadi aku memutuskan ingin pindah ke pabrik kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Bye.